Saya mau komentar bahwa tadi saya nonton ini Menteri Perdagangan Amerika, Gina Raimondo, kalau saya bacanya. Katanya Amerika akan lebih tough dalam menghadapi Cina. Karena kan yang pernah saya katakan, Amerika akan dikalahkan oleh Cina. Amerika menjadi nomor 2. Jadi sekarang menurut bangsa Amerika adalah saat yang paling genting buat mereka. Sehingga tidak heran Amerika keluar dari Afghanistan, bahkan Amerika keluar dari Eropa. Kapal perang yang mau dikirim membantu Ukraina batal. Tapi di Laut Natuna Utara dikirim 2 kapal induk. Artinya benar yang dikatakan Pak Jenderal. Sebenarnya ini media Indonesia kurang ngomongin yang sini kurang. Kalau Menteri Luar Negeri Filipina sudah maki-maki loh, sudah maki-maki Cina, sampai Cinanya marah juga soal Laut Cina Selatan. Jadi sebenarnya sudah gawat secara militer. Yang saya mau komentari adalah mengenai pangan. Tadi yang di awal Pak Endro menyebutkan ya mengenai pangan. Jadi saya khawatir ketika channel kita lagi sibuk bicara khilafah versus Pancasila, lalu nih mafia impor mensabotase supaya Indonesia kelaparan di masa perang. Ketahanan pangan. Iya, ketahanan pangan nasional. Karena itu yang paling gampang. Jadi yang paling gampang di era Jokowi adalah mencapai ketahanan pangan nasional. Daripada di perang khilafah lawan Pancasila ini berapa lama nih? Aku sendiri sulit menebak bakal berapa lama. Ya. Tetapi datanya saya harus ungkapkan ya, karena ini rektor IPB juga bicara, indeks keamanan pangan global Indonesia itu dia ngomong 62, sekarang sudah 65, turun. Padahal sama Ethiopia kalah kita. Ini masih sama Malaysia kalah. Malaysia di urutan 28, kata rektor. Lalu indeks kelanjutan pangan juga kalah, kita nomor 60, ya. Ethiopia nomor 27, pada negara kelaparan. Malah ada lagunya Iwan Fals itu yang lagu sendu lah, ragu meratap lebih tepat, bagaimana Ethiopia pernah menjadi negara kelaparan, lalu dibantu sama teknologi Israel. Pak Gajah Sakti kirim ke saya 6 teknologi Israel yang membuat Ethiopia bisa mengalahkan Indonesia. Wah, ini apa nggak malu Indonesia nih? Gitu. Karena negara agraris kalah sama Ethiopia. Lalu indeks kelaparan global. Nah, Indonesia juga kalah dari Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Gitu. Jadi ini yang bisa dicapai kan, kalau namanya panen setahun kan bisa banyak nih. Ya, bisa beberapa kali, ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, 2,5 tahun lagi atau 3 tahun masa nggak bisa dicapai oleh pemerintahan Jokowi. Ya. Apalagi lagi genting di Laut Natuna Utara. Perang sudah diambang, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Jadi pangan itu penting, jangan kita jadi juara dunia impor gula, impor kedelai, impor beras, impor bawang putih. Waduh, semuanya kok impor semua. Dan juara dunia itu ya. Dan kemarin namanya dari reshuffle kabinet nggak menyentuh ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Jangan-jangan kita disuruh sibuk soal khilafah dan Pancasila di sini. Tapi nggak apa-apa lah, kita sekarang bicara ini untuk menanggapi Pak Endro yang tadi sudah ngomongin soal pupuk dan segala macam ya. Jadi kembali kepada masalah khilafah. FPI itu merasa jadi korban atau playing victim. Jadi non-muslim yang jadi korban dituduh menista dan Islamofobia. Kan ini nggak benar juga gitu.
Padahal ya Islam sendiri yang gagal istilahnya melihat, ya, melakukan otokritik bahwa di dalam buku suci, Pak. ya, di dalam buku sucinya itu perlu dikoreksi bahwa mereka sendirilah yang menista agama Kristen. Jadi menurut Alvin Trover, saya ulangi lagi ya, bahwa dia menulis 3 buku, 1 buku ditulis 10 tahun, ya. 3 buku dia buat. Kalau Pak Paul itu senang dengan Jonas Smith, saya senangnya Alvin Toffler. Ya. Pak Jenderal juga mungkin senang Alvin Toffler. Jadi suaranya menggema. Jadi teknologi and its impact. Jadi teknologi dan akibatnya itu, saya ulangi lagi, bahwa dulu ya agama Protestan tercipta karena teknologi mesin cetak yang diciptakan oleh Johann Gutenberg. Nah, sekarang ada teknologi internet, YouTube, channel Pak Paul Jam ini. Saya kayaknya yakin nih, kayaknya Islam nggak akan tahan nih. Kalau dan kemungkinan akan dikritik terus setiap hari oleh channel seperti ini, dan semakin banyak channel seperti ini. Dan Islam atau agama Islam tidak bisa menghadapi disrupsi perubahan teknologi karena terbiasa mengembangkan playing victim. Setelah itu dengan persekusi. Ya. Jadi tidak terbiasa melakukan otokritik, membenahi diri sendiri seperti agama Kristen. Itu saja Pak Paul. Saya mungkin suara saya agak sedikit bergema ya. Ya, biasa Pak. Ada wahyu dari gua Pak. Saya tahu. Ada anti hacking. Haleluya. Terima kasih. Oke, ini lanjut dulu nih. Ikuti saja karakter Kristus. Mana nih? Oke, ini Pak Pendeta Nathanael dulu nih, Pak Pendeta Nathanael. Silakan. Shalom. Shalom, Pak Pendeta. Iya, saya menyimak Pak Yunias dengan Pak Gajah Mada. Wah, mantap. Saya merasa inputnya luar biasa. Nah, untuk itu saya tidak mau nambah, tetapi saya hanya tergelitik masalah Pak Paul. Jangan sampai seperti Syekh Siti Jenar. Konsep mereka akan diperlakukan begitu. Pemerintah itu Raden Patah zaman dulu, ulama itu Wali Songo. Nah, sekarang siapa saja yang memusuhi Pak Paul itu akan dibenturkan dengan pemerintah. Karena mereka tidak mampu dengan dalih yang berkuasa itu pemerintah. Nah, untuk itu hikmat yang diberikan dari siapa itu? Syekh Siti Jenar itu luar biasa. Dia tidak akan menghadap kecuali Tuhan yang memerintahkan. Wah, rohani dan kuat. Dan hal itu membuat hikmat untuk Pak Paul. Kuatkan hatimu dan kebenaran yang memerdekakan akan memberikan pertolongan. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak. Supaya hal-hal yang menggelitik di otak itu manusiawi. Hamba Tuhan pun akan muncul yang seperti itu. Nah, berkat yang saya terima dari perenungan saya, yaitu kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup para rasul, baik masalah yang masih manusia lama ya, pikir mengisi waktu sambil menunggu Tuhan Yesus di Galilea, Tuhan hadir. Ketika 2 orang Emmaus pulang, itu tema tentang pandemi saya lebihkan. Pulang ke Emmaus dalam arti keputusasaan itu lebih daripada pandemi yang sekarang dihadapi. Kembali kepada kita, kepada teman-teman di mana saja,
di dalam mengatasi segala masalah kita, yang kecil atau besar. Ingat, Tuhan Yesus 40 hari masih ada di dunia untuk memberikan satu model kehadiran kerajaan surga. Tuhan menampakkan diri di dalam Kisah pasal 1, dia memberitakan kerajaan surga. Dan modelnya bagaimana kehadirannya. Kehadiran Tuhan itulah yang kita perlukan setiap detik selagi kita bernafas. Kehadiran Tuhan, dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan di dalam, atau Tuhan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku di dalam kita semua, dan kita di dalam Tuhan Yesus. Maka 5 hal yang penting. Pertama, percaya Tuhan. Kedua, meminta pada Tuhan Yesus. Ketiga, yakin Tuhan mengabulkan doa. Kelima, 4, mengasihi Tuhan. Kelima, mentaati Tuhan. Ini saya bekali juga untuk teman-teman yang saya asuh dari Murtadin. Dan puji Tuhan, sampai sekarang masih kerasan ada di Jakarta. Dan hal itu diulang-ulang oleh Tuhan Yesus, kehadirannya 40 hari dengan segala modelnya kehadirannya. Seperti kita sekarang ini ada di dalam Zoom dan YouTube. Mereka yang masih belum percaya, ingatlah Tuhan hadir. Jangan memperkatakan yang tidak benar kepada hambanya. Ya, di dalam Ibrani pasal 13, jangan menyentuh hamba Tuhan, nabi Tuhan. Wah, berilah hormat 2 kali lipat. Kalau ada kesalahan, maklum, tapi tidak boleh kita yang jamah. Kita tidak boleh menjamah. Bayangkan itu. Kualat kalau orang Jawa bilang. Mohon kiranya apa yang saya sampaikan dan perenungan kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pandemi, lebih-lebih keputusasaan, itu yang membuat beban berat manusia. Sehingga manusia tidak ada pengharapan lagi. Tetapi sekalipun manusia tidak ada pengharapan, seperti 2 orang Emmaus ini, ingatlah, Tuhan Yesus hadir. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Iya, luar biasa.